sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi statistika kita, yaitu ukuran pemusatan data. Oke, kita sudah tahu bahwa dari sekumpulan data kita bisa mencari suatu nilai-nilai statistik, di mana nilai statistik ini dapat mewakili data tersebut. Nah, di antara nilai statistik yang ada, diantaranya adalah ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini merupakan sembarang ukuran yang menunjukkan pusat sekumpulan data, pusat segugus data, yang telah diurutkan. Apa kegunaan kita mengetahui nilai ukuran pemusatan data ini? Di antaranya adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh. Nah, ketika kita membandingkan suatu contoh atau populasi, tentu kita akan kesulitan jika masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota dari contoh itu yang kita bandingkan. Oleh sebab ini, nilai ukuran pemusatan data ini bisa dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Ukuran pemusatan data yang paling banyak digunakan diantaranya ada modus, median, dan min, atau ada min, modus, dan median. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah min atau rata-rata hitung. Di sini ada beberapa istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan min. Ada yang menyebutnya rataan hitung, atau disebut juga rataan. Ada juga yang menyebutnya rata-rata, ada juga yang menyebutnya rata. Itu menunjukkan istilah yang sama terhadap min. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, rata-rata hitung data tunggal. Oke. Misal kita punya n buah datum, ya, punya data terdiri dari n buah datum mulai dari x1 sampai xn. Nah, rataan hitungnya dengan mudah kita bisa tentukan, jumlahkan semua datum itu dibagi banyaknya datum. Sementara untuk rata-rata kelompok, kita bisa salah satunya bisa kita gunakan formula ini. Itu sekilas tentang rata-rata hitung. Adapun variasi permasalahan, contoh soal yang diantaranya biasa keluar di dalam ujian nasional adalah tipe soal seperti ini. Nah, misalnya soalnya seperti ini ya, rata-rata ulangan matematika dari 38 siswa adalah 61. Nah, jika ulangan Rida dan Dewi digabung, rata-ratanya menjadi 62. Berapakah nilai ulangan Rida jika nilai ulangan Dewi 92? Nah, oke, ini merupakan permasalahan perhitungan min, ya, min untuk data tunggal. Oke, untuk penyelesaian kita gunakan formula yang ini, ya, formula yang ini. Oke. Nah, kita definisikan dulu biar pengerjaannya lebih mudah. Kita misalkan X38 adalah jumlah nilai 38 orang, XR adalah nilai Rida, XD nilai Dewi. Nah, di soal diketahui 38 ini merupakan nilai rata-rata 38 nilai rata-rata 38 orang 61, sehingga kita punya X bar 38 maksudnya nilai rata-rata 38 orang, X bar 40 adalah nilai rata-rata setelah nilai Rida dan Dewi ditambahkan dalam 38 itu. Nah, dari statement awal, rata-rata ulangan matematika dari 38 siswa adalah 61. Maka kita punya persamaan ini. X bar 38 sama dengan X 38 per 38.
karena tadi kita mendefinisikan X38 sebagai jumlah nilai 38 orang dan X bar 38 sebagai nilai rata-rata 38 orang, sehingga kita masukkan variabel yang diketahui tadi. X bar 38 nya 61 dan X 38 nya belum diketahui. Dari persamaan ini kita punya X38 nya 2318, yaitu 61 dikali 38. Ops. Nah, berikutnya dari statement, berikutnya dari pernyataan ini, jika ulangan Rida dan Dewi digabung, rata-ratanya menjadi 62. Nah, dan nilai ulangan Dewi diketahui 92. Oke. Nah, 62 ini merupakan rata-rata dari 40 siswa, 40 anak. Maka kita punya X bar 40 itu sama dengan X 38, jumlah nilai 38 orang, ditambah jumlah nilai Dewi dan ditambah jumlah nilai Rida dibagi 40 karena menjadi 40 orang. Sehingga karena nilai ulangan Dewi diketahui 92, kita punya persamaan baru seperti ini. Nah, dari persamaan ini jika kita hitung, maka kita akan punya XD, yaitu nilai Dewi 70. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan di atas, yaitu berapa nilai ulangan Rida. Oke, permasalahan telah diselesaikan. Lanjut, berikutnya ukuran pemusatan data yang lain adalah median. Median adalah ukuran tengah ya dalam kelompok ukuran setelah data diurutkan. Jadi kalau kita punya sekumpulan data ya, punya sekumpulan data, kemudian masing-masing datum itu kita urutkan dari urutan terkecil sampai terbesar atau sebaliknya dari besar ke kecil. Nah, nilai yang berada tepat di tengah itulah yang kita sebut sebagai median. Nah, oke, secara umum kita bisa definisikan. Nah, tentu karena ini nilai median ini diperoleh dari data yang sudah terurut, maka jika datanya ganjil dengan jika datanya genap, kita punya pola umum yang berbeda. Seperti itu. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh. Nah, ini contohnya. Misalnya kita punya data berapa ini? 1, 2, 3, 4, 9 datum ya, yaitu 5, 6, 8, 4, 3, 10, 7, 6, dan 9. Nah, kita mau mencari median dari data ini. Kita perhatikan bahwa data ini belum terurut. Nah, datum-datumnya itu belum terurut ya, baik itu dari yang terkecil ke besar ataupun besar ke kecil, belum terurut. Oleh sebab itu kita bisa urutkan seperti ini. Nah, dari yang terkecil ini ya, mulai dari 3 yang terkecil sampai 10 yang terbesar. Jumlah datanya itu ada, jumlah datumnya ada 9, sehingga kita tulis n nya 9. Nah, karena n 9 berarti n ganjil, maka kita gunakan pola ini. Median sama dengan x n min 1 plus 2 per 2. X n nya 9, 9 min 1 plus 1 ya. 9 plus 1 10 dibagi 2 5. Jadi X5. Artinya mediannya itu merupakan data kelima. Kita cari data kelima itu 1 2 3 4 5. Oke, 6 ya. Maka mediannya adalah 6. Nah, sebenarnya secara lebih mudah kita bisa langsung saja begini ya. Kalau kita punya data yang sudah terurut, misalnya di sini ada 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini kita punya 9 datum yang sudah kita urutkan. Nah, kita hitung dari 9 itu 1, nah, kita merah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat 6 ini adalah nilai yang berada tepat di tengah. Oke, ini 4, maka 6 inilah yang kita sebut sebagai median. Nah, itu secara mudahnya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya contoh lain, bagaimana jika datanya itu berjumlah genap. Nah, misalnya ini ada data terdiri di atas 8 datum ya, genap berarti ini kebetulan datanya sudah terurut ya, sudah terurut, maka mediannya kita bisa gunakan formula ini, yaitu median sama dengan setengah kali xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Oke, n nya ada 8, berarti 8 per 2 itu 4, berarti x4 ini 8 per 2 ini tambah ya, 8 per 2 ditambah 1, 5, berarti setengah dikali x4 plus x5. Kita lihat x4 itu data keempat, x4 itu data keempat yaitu 32, dan x5 itu data kelima 33. Maka mediannya adalah setengah dari 32 ditambah 33, 32,5. Nah, secara mudahnya kita bisa tulis begini. Misalnya ini kita punya datanya tadi ada 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, dan 37. Oke, nah mudah saja bagaimana menentukan mediannya. Nah, kita hitung, ini datanya genap ya, ada 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah dua datum yang tepat berada di tengah, yaitu ada dua nilai 32 dan 33, maka mediannya adalah rata-rata dari ini, yaitu 32 ditambah 33 dibagi 2. Nah, jadi 32 setengah. Oke, seperti itu ya. Nah, itu adalah cara menentukan median data tunggal. Nah, untuk median data kelompok kita bisa gunakan formula ini. Nah, formula ini kita langsung saja lihat contoh untuk lebih mudahnya. Misalnya ini ada data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, karena kita mau menggunakan formula yang tadi, kita harus tentukan nilai-nilai ini. Tepi bawah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi kelas median, dan panjang kelas. Nah, kita masukkan nilai-nilai tadi, sehingga kita peroleh nilai mediannya 43. Seperti itu. Sampai di sini dulu. Lebih jelasnya kita ketemu di dalam postingan selanjutnya. Assalamualaikum.